Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Heti Nurbaiti yang akan mengajar bahasa Indonesia 90 menit ke depan. Bagaimana keadaan kalian semua? Alhamdulillah. Ibu lihat kalian dalam keadaan sehat walafiat, semangat dalam belajarnya, dan tentunya Ibu harapkan kalian selalu bahagia. Selamat untuk kalian sudah belajar bahasa Indonesia dengan baik. Sekarang sudah sampai pada pembelajaran dengan materi unsur-unsur pembangun cerita pendek. Sebelum kita masuk materi, alangkah baiknya kalian mengetahui kompetensi dasar akan unsur-unsur pembangun cerita pendek. Yang pertama adalah menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek dalam buku kumpulan cerita pendek. Yang kedua, mengkonstruksi sebuah cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerita pendek. Adapun tujuan pembelajarannya adalah setelah kalian mempelajari unsur pembangun cerita pendek, diharapkan kalian dapat menganalisis unsur-unsur pembangun yang terkandung dalam cerita pendek dengan jujur, disiplin, dan bisa bekerja sama. Baiklah, kalian sudah siap menerima materi yang akan Ibu sampaikan? Siap ya? Baik, sekarang kita beralih ke definisi cerpen. Menurut Kosasih yang menyatakan bahwa cerita pendek pada umumnya bertema sederhana. Jumlah tokohnya terbatas, jalan ceritanya sederhana, dan latarnya meliputi ruang lingkup yang terbatas. Ciri-ciri cerpen atau cerita pendek. Yang pertama, terfokus pada satu tokoh. Yang kedua, ceritanya tidak lebih dari 10.000 kata. Yang ketiga, memiliki puncak masalah. Yang keempat, terdapat solusi atau penyelesaian masalah. 5. Ceritanya padat dan langsung tertuju pada tujuan. 6. Alur yang singkat membuat cerita pendek tidak memiliki tokoh yang banyak. Dan yang terakhir, latar ceritanya terbatas. Ya, anak-anakku sekalian, kita lanjutkan pembelajarannya. Selain ciri-ciri cerita pendek, ternyata cerita pendek pun tersusun atas unsur-unsur pembangun cerita pendek yang saling berkaitan. Unsur-unsur pembangun karya sastra itu dibagi menjadi dua, yaitu unsur intrinsik dengan unsur ekstrinsik. Apa itu unsur intrinsik? Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang ada di dalam karya sastra. Nah, ada beberapa unsur intrinsik, yaitu tema. Tema adalah pokok permasalahan yang mendominasi karya sastra. Tema adalah permasalahan yang merupakan titik tolak pengarang dalam menyusun cerita atau karya sastra tersebut, sekaligus merupakan permasalahan yang ingin dipecahkan oleh pengarang dengan karyanya tersebut. Nah, yang kedua adalah alur. Alur atau plot, yakni cara pengarang menjalin kejadian-kejadian secara berurutan sehingga merupakan suatu yang padu, bulat, dan yang ketiga yaitu penokohan. Penokohan itu adalah nama-nama tokoh, ya. Yang keempat adalah perwatakan. Perwatakan adalah karakter dari setiap tokohnya. Kemudian latar atau setting. Latar itu dibagi menjadi beberapa ya. Yang ada latar suasana, ada latar waktu, dan ada latar tempat. Kemudian unsur intrinsik itu juga bisa berupa point of view. Apa itu point of view? Sudut pandang pengarang. Apakah pengarang itu ada posisinya di orang pertama, orang kedua, dan orang yang ketiga. Dan ada lagi gaya bahasa. Gaya bahasa itu adalah
bahasa yang digunakan atau seringkali disebut majas. Sehingga karya sastra kita kata-katanya itu menjadi indah. Yang terakhir adalah amanat. Amanat ini adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang. Amanat ini biasanya tergolong dengan nilai-nilai kehidupan yang bisa kita ambil dalam karya sastra tersebut. Unsur pembangun karya sastra yang lain adalah unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah keadaan subjektivitas dari pengarang, kemudian biografi pengarang, keadaan psikologi, keadaan sosial, dan lingkungan pengarang. Ini adanya di diri pengarang. Ya, kita lanjut ke struktur cerpen. Struktur cerpen merupakan rangkaian cerita yang membentuk cerpen itu sendiri. Dengan demikian, struktur cerpen tidak lain berupa unsur yang berupa alur, yakni berupa jalinan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat ataupun secara kronologis. Secara umum, jalan cerita terbagi ke dalam bagian berikut. Yang pertama adalah orientasi. Orientasi adalah bagian yang disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan, ataupun kesukaran-kesukaran bagi para tokohnya. Yang kedua adalah rangkaian peristiwa. Terjadinya peningkatan perhatian, kegembiraan, kehebohan, ataupun keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. Kemudian komplikasi. Komplikasi itu adalah bagian klimaks. Inilah bagian cerita yang paling besar dan menebarkan. Pada bagian ini pula ditentukannya perubahan nasib beberapa tokohnya. Misalnya, apakah dia kemudian berhasil menyelesaikan masalahnya atau gagal. Dan yang terakhir adalah resolusi. Resolusi adalah penyelesaian sebagai akhir cerita. Pada bagian ini berisi penjelasan tentang sikap ataupun nasib-nasib yang dialami tokohnya setelah mengalami peristiwa puncak itu. Namun ada pula cerpen yang penyelesaian akhir ceritanya itu diserahkan kepada imaji pembaca. Jadi akhir ceritanya itu dibiarkan menggantung tanpa ada penyelesaian. Demikianlah pemaparan materi mengenai unsur-unsur membangun karya sastra. Pada akhir pembelajaran akan Ibu bagikan lembar kerja siswa yang harus kalian kerjakan di rumah dan akan kita bahas minggu depan. Ibu ucapkan terima kasih, buat belajar jadi seru, tetap semangat dan selalu bahagia. Wabillahi taufiq.